masih bisa menerima amal-amal dari orang yang hidup? Emang ibu pernah meninggal? Pertama, tolong diingat baik-baik, karena ini akan masuk UAS, ujian akhir semester. Pertama, amal orang hidup yang sampai kepada orang meninggal adalah doa. Mana dalilnya? Dalilnya ketika kita lewat di makam, kita akan mengucapkan Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Panjang banget Ustaz, gak ada yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau nggak hafal juga, nggak usah gerak-gerakan aja mulut. Hadisnya sahih, pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu lewat di kubur wahai Aisyah, mulutnya jangan diam saja, ucapkanlah salam. Ibu, bapak yang punya uang, tolong buatkan baleho gede besar. Kalau ada dekat-dekat kuburan, tuliskan doa lewat kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Coblos nomor. Daripada buat baleho digantung di tiang listrik, lebih baik diletak di samping kubur. Tapi jangan gara-gara ini semua caleg buat macam-macam. Ini bukan politik, tidak ada kepentingan dengan apapun. Ini supaya kita ingat pada keluarga kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, buyut kita, ulama kita, habaib kita, syekh kita, tuan guru kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan diselamatkan Allah dari azab kubur, dimasukkan dalam surga Jannatul Firdaus, keluarganya diberikan kesabaran, anak cucunya soleh dan solehah, istiqomah iman dan Islam, husnul khatimah, dan nanti berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Berikutnya yang ke, memang kalau belum makan siang lupa memang. Udah makan siang? Karena memang belum, karena kita makan nasi. Mana ada orang makan siang? Yang kedua, yang sampai kepada orang meninggal itu adalah zikir. Zikir itu apa? Subhanallah. Zikir itu apa? Alhamdulillah. Zikir itu apa? Allahu Akbar. Zikir itu apa? Afdalul zikri, yang paling afdal la ilaha. Jadi kalau ibu berzikir subhanallah, 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 dikirimkan pahalanya kepada almarhum, almarhumah. Makanya kita ada istilah tahlil. Kamu mau pergi kemana? Tahlilan. Mau pergi kemana? Yasinan. Mau pergi kemana? Jumatan. Mau pergi kemana? Pengajian. Mau pergi kemana? Somatan. Somatan. Ini semua adalah amal yang mengalir. Nanti kalau Ustaz Abdul Somad meninggal, ibu mau kirimkan tahlil, awas kalau enggak. Maka kita pun bertahlil, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. 11 kali. Kenapa 11 kali Pak Ustaz? Kalau 1000 kali kebanyakan habis waktu.
Tapi kalau lagi kosong habis sholat nggak acara, silakan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan tahlil yang kita baca tadi sampai kepada almarhum. Mana dalilnya? Mana dalilnya tahlil itu sampai? Ini Ustadz ceramah kok marah-marah. Saya nggak marah, tadi habis makan durian. Nggak usah saya ceritakan rasanya. Ya. Ini sangking. Mana dalilnya bahwa tahlil itu sampai pada orang yang meninggal? Nabi lewat di kuburan. Ketika Nabi lewat di kuburan, Nabi ngambil pelepah korma. Pelepah kormanya dibelah dua, lalu ditusukkan ke satu makam, yang satu lagi ditusukkan ke makam. Sahabat nanya, kenapa pelepah korma itu ditusukkan ya Rasulullah? Karena yang di dalam ini kena azab, yang kubur ini juga kena azab. Yang ini diazab Yamshi bin namimah, karena ngadu domba. Si A curhat ke B tentang si C, si A balikin ngomong si C ke B, ngelapor ke C. Akhirnya A dengan C kelahi gara-gara Z, karena ngomongnya di grup WA. Nah, ini orang kena azab kubur. Yang satu lagi kena azab juga. Kenapa dia kena azab? Karena dia lam yastabri. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Artinya apa Pak Ustadz? Enggak cebok. Makanya nanti kalau jadi orang hebat, tinggal di hotel bintang 3 masih ada gayungnya, hotel bintang 4 masih ada kerannya, hotel bintang 5 tinggal tisu. Tetap bawa gayung supaya cebok. Cantik, enggak cebok. Makanya cebok, bersih. Maka ditusukkan pelepah korma untuk apa? Ternyata tanaman pohon-pohon bertasbih. Ketika pelepah korma ditusukkan, tasbihnya sampai, kata Nabi, sebelum kering sampai tasbihnya. Apa pelajarannya? Kalau tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi tahlil Abdul Rahman. Abdul Somad. Kalau tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi tahlil Abdul Ghafur. Nama yang paling bagus itu yang ada Abdulnya. Abdul itu artinya hamba. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar, Abdul Jabbar, baru Abdul Somad. Mudah-mudahan anak kita semuanya hamba Allah. Jangan sampai suami saya nih Pak Ustadz, kenapa bu hamba setan? Berikutnya yang ketiga, saya ingat, cuma ngetes jamaah aja nih, ingat apa enggak? Ini kenapa dikurung-kurung begini? Mohon maaf, ini nanti ada acara sapi kurban. Kenapa mesti dikurung pakai besi? Emang di sini nggak aman? Aman. Lalu kenapa dikurung pakai besi? Karena orang yang sedang jatuh cinta, buta matanya, tuli telinganya. Kalau sampai nggak dibuat besi, semua menyerbu, habis belangkon kesayangan Ustaz Somad. Ini habis dari sini saya langsung ke airport mau pulang ke Riau. Yang saya khawatirkan ini sekarang masuk pesawat semua mau mengajak foto. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, yang sampai untuk orang meninggal dunia adalah bacaan Al-Qur'an. Mana dalilnya? Dalilnya Abdullah anak Umar bin Khattab berpesan, kalau aku meninggal, bacakan pada bagian kepala dan kaki. Pada bagian kepalaku bacakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum
ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Pada bagian kakinya bacakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan bacaan awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah tadi sampai kepada yang agung. Dalilnya sahih. Bisa kami lihat di mana? Dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Riwayat itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, sahih. Jadi yang selama ini ragu kirim-kirim, jangan ragu lagi. Tapi kami biasanya kirimnya Yasin, Pak Ustaz. Betul? Apa kata Imam Syafi'i? Wa in khatimul Qur'ana kullahu fahuwa hasanun. Yang paling bagus, paling afdal, bacakan Quran 30. Kok 30 ayat? 30 juz. Tapi kalau nggak sanggup 30 juz, bacakan hatinya Al-Quran. Hatinya Quran adalah Yasin. Nggak sanggup Yasin, awal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah. Nggak sanggup juga jurus terakhir Al-Fatihah. Al-Fatihah nggak sanggup juga. Sungai dekat dari sini, jauh. Kolam ada, nyemplung kolam. Berikutnya yang ke, kok dari tadi 4 melulu? 4 sekali 4 tetap. Yang keempat, apa yang mengalir kepada almarhum kalau sudah meninggal dunia? Yang mengalir adalah sodako. Yang mengalir sodako. Dalilnya mana? Mana dalilnya sodako itu sampai? Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Datanglah Sa'ad. Pak, duduk, nanti ibu-ibu ngamuk di belakang. Saya paling takut soalnya ini gerakan mak-mak garis keras. Pak polisi aja nggak bisa ngawal, mesti pakai besi. Memang kalau mereka ngamuk, bapak sanggup? Saya aja udah siap-siap lari. Yang keempat yang sampai itu adalah sodako. Dalilnya mana? Datanglah saat bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, ya. Saya setelah pakai belangkon ini kok ngomongnya agak lembut ya. Ya Rasulullah. Dulu saya kalau ditanya orang, Ustaz, masjid di mana? Sana. Setelah pakai belangkon ini, masjid di mana?
Ustaz kok ceramahnya teriak-teriak? Ustaz nggak bisa ceramah yang slow. Bisa. Yang keempat, tapi ini kan jam 2:30, ini jam genting. Betul? Ngaku jam aneh. Kalau saya kipas anginnya kencang, habis makan, tiba-tiba dengar, belum, anggap aja udah. Tiba-tiba dengar suara ustadznya lemah lembut, langsung pulas. Jadi saya bersuara keras ini bukan saya ini orangnya radikal, kepala kau kena pukul. Tapi supaya ngusir setan yang menggoda ibu-ibu. Tidur katanya. Allahu Akbar. Yang keempat yang sampai adalah sedekah. Ya Rasulullah, ummi matat. Masya Allah, langsung sedekah. Ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atas sedekah anha? Kalau saya sedekah, apakah sedekahnya sampai? Sedekahnya sampai apa enggak? Sampai. Ayu sedekatu afdal. Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasul menjawab, sedekah yang paling afdal adalah ngasih air minum. Ini air minum sedekah sampai untuk almarhum Eyang Agung, supaya cepat sampai kita minum. Air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang enggak hafal bacaannya, gerakkanlah ini. Minum air Zam-Zam 3 teguk. Sekali teguk alhamdulillah. Minum air Zam-Zam itu berdiri, karena Nabi waktu minum air Zam-Zam berdiri. Kalau minum air biasa duduk. Kenapa Ustaz duduk? Saya sangka air biasa. Saya udah duduk mau berdiri nggak enak. Nanti kalau ada orang minum air Zam-Zam berdiri, kenapa minum air Zam-Zam? Kenapa kamu minumnya berdiri? Ini air Zam-Zam, bodoh. Gak boleh bilang orang bodoh, mungkin dia nggak tahu. Kenapa kalau minum air Zam-Zam berdiri, kalau minum air biasa kenapa duduk? Setelah diteliti, ternyata di badan kita ini ada alat yang diciptakan Allah seperti saringan. Kalau kita duduk, saringannya telentang, maka dia menyaring air yang kita minum. Kalau kita berdiri, saringannya telungkup. Jadi kalau kita minum berdiri, air yang kita minum itu kotor. Yang nyuci buah pinggang nyucinya berat. Akhirnya gagal ginjal, bukan gagal pinjaman online. Gagal ginjal gara-gara minum berdiri. Lalu kenapa air Zam-Zam boleh diminum berdiri? Karena air yang paling steril di dunia adalah air. Jelas. Mana tahu nanti anaknya nanya, mama kok minumnya berdiri? Ini air Zam-Zam nak. Tapi kata guru di sekolah nggak boleh. Kalau minum air Zam-Zam itu berdiri. Terus air biasa kenapa duduk? Kalau air Zam-Zam kenapa berdiri? Udah dijelaskan Ustaz Somad, tapi mama lupa. Ya Allah, air Zam-Zam yang diberikan tadi pahalanya sampai kepada almarhum Eyang Agung. Saat langsung gali sumurnya dia wakafkan. Jadi ibu, kalau orang tuanya meninggal, besok sore ini nggak sempat, besok cari pondok pesantren wakaf sumur bor supaya mengalir pahalanya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wudhu, mandi, minum, mengalir pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu kita insyaallah. Amin. Berikutnya yang kelima, itu enaknya ceramah dengan jamaah yang cerdas-cerdas ini. Ustaznya lupa, mereka ingat. Luar biasa. Yang kelima,
yang sampai kepada orang meninggal adalah haji. Ada yang tanya, pas saya bilang yang sampai itu adalah haji. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji ya Bapak. Ibu-ibu semuanya, ya Allah, bukakan pintu rezekinya biar bisa haji. Haji bukan untuk sombong, bukan untuk angkuh. Begitu pulang haji dipanggil, apa kabar Bu? Maunya dipanggil, apa kabar Bu Haji? Iya. Mana dalilnya haji itu sampai untuk orang meninggal? Dalilnya adalah datang seorang sahabat melaksanakan haji. Labbaik Allahumma subrumah, labbaik Allahumma subrumah, labbaik Allahumma subrumah. Nabi nanya, subrumah itu sapa? Subrumah itu sedulurku. Jenenge sapa? Subrumah. Subrumah itu saudara dia. Kamu menghajikan Subrumah? Iya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Saya belum haji. Kamu haji dulu, baru hajikan Subrumah. Itulah dalil bahwa haji sampai. Ibu-ibu yang sudah hajah, bapak-bapak yang sudah haji, nanti kalau berangkat lagi, hajikan bapaknya dan hajikan ibunya yang belum haji. Almarhum Eyang Agung sudah haji. Betul kan? Iya. Ustaz tahu dari mana? Saya sebelum kesini kan jalan-jalan ke dalam, ngelihat nisan gambar Haji Eyang Agung. Ada sudah haji. Yang sudah haji gak perlu dihajikan lagi, kita hajikan aja yang belum. Tapi kalau umroh, mudah-mudahan ibu nanti punya uang berangkat umroh insyaallah. Hari pertama umroh untuk diri sendiri, nanti kan di Makkah 4 hari. Hari kedua umroh untuk ayah, hari ketiga umroh untuk ibu, hari keempat umroh untuk suami almarhum atau almarhum umroh untuk istrinya, hari kelima pulang. Nanti kalau berangkat ke sana mudah-mudahan bisa mengumrohkan keluarganya insyaallah. Caranya Pak Ustaz? Labbaik Allahumma umroh an fulan bin fulan. Tapi saya nggak tahu nama bapaknya Pak Ustadz. Fulan bin Abdullah. Bin Abdul Somad nggak boleh. Bin Abdullah, bapaknya adalah hamba Allah. Jadi haji ini sampai. Ya Rasulullah, bapak saya meninggal, dia belum haji. Katanya dia mau berangkat haji. Kata Nabi, kamu hajikan bapakmu karena hutang lebih utama dibayarkan. Seandainya saya punya hutang sama ibu, saya meninggal, hutangnya wajib dibayar nggak? Wajib. Tapi ada hutang yang lebih wajib, hutang kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan haji dan umrah. Saya nggak tahu di Tangsel berapa. Bapak Wakil Wali Kota, kalau di Tangerang Selatan bayar ONH 2023, berangkatnya kapan Pak? 2050. 2050 rek. Berarti kalau saya sekarang umur 25, misal, kompleks misalnya, misalnya 25, sekarang 2023, 2033, 2043, 2053. Jadi siapa yang sekarang umur 25 berarti berangkatnya umur 55.
Tapi yang sudah tua jangan putus asa, yang muda jangan bangga, karena yang muda juga banyak nih. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Berapa banyak orang yang tua disangka gak bisa berangkat haji, pas dia berangkat haji diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas ditanya, kok berangkat haji diazankan? Karena dulu jamaah haji kalau berangkat gak pulang-pulang lagi. Ternyata pulang. Dokter yang mendampingi meninggal di dalam. Umur di tangan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tua jangan putus asa. Yang muda jangan kepedean. Kamu kok nggak sholat? Nanti pensiun aja. Disangkanya malaikat maut itu nunggu surat pensiun keluar. Kita masih hidup hari ini karena Allah masih sayang sama kita. Dosa kita banyak, kita disuruh taubat, bukan tauco. Kenapa Eyang Agung sudah meninggal dunia? Allah sayang dengan almarhum, amalnya sudah banyak, nolong orang 20 tahun, pengobatan gratis. Allah sayang, anaknya sayang, keluarganya sayang, tapi ada yang lebih sayang. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Berikutnya yang ke hebat jamaahnya, bisa ingat, kuat ternyata, luar biasa. Ini pasti karena mereka selalu minum. Gak tahu saya minum apa. Yang keenam, yang sampai untuk orang meninggal dunia adalah kurban. Ini gak lama lagi hari raya kurban. Ibu sudah daftar kurban? Bapak sudah daftar kurban? Nanti bawa uangnya. Ini kalau di Tangerang Selatan berapa iuran kurbannya Mas Jody dan Mas Edwin? Harga kalau 7 orang satu sapi, 7 orang, satu orangnya berapa? 3.500.000. Ini 3.500.000 untuk saya, 3.500.000 untuk almarhumah ibu saya. Tahun lalu sudah untuk saya, tahun ini 3,5 juta untuk almarhum ayah saya. Tahun lalu sudah almarhum ayah, ini tahun ini almarhumah ibu saya. Ya Allah, bukakan pintu rezeki jamaah supaya bisa berkurban. Ini Ustaz Somad ini nyuruh orang aja nih, ceramah kurban, jangan-jangan dia belum daftar. Saya udah daftar. Kenapa usah daftar cepat-cepat? Supaya jangan sampai nendang di dalam. Berkurban, berkurban. Dalam hati, kau aja belum kurban. Gitu perasaannya Bu di dalam. Ibu pikir orang ceramah itu nggak ada tendangan di dalam. Ini makanya kurus kena tendang. Mari puasa sunat, puasa sunat. Ustadznya nggak puasa. Pas ditanya, saya makan, ketemu sama Pak Kapolsek. Makan Pak Kapolsek. Mohon maaf Pak Ustadz, kami puasa. Nendang di dalam. Tapi saya alhamdulillah ada alasan. Ustadz kok nggak puasa? Saya musafir. Ada aja alasan Ustadz Somad. Jadi yang sampai adalah kurban. Mana dalilnya? Wah, ini lagi-lagi dalil ini. Ustadz Somad kalau ceramah ada dalilnya nggak? Ada. Ada jamaah ngomong, apa itu Abdul Somad? Ceramah nggak pakai dalil. Dia ngomong dalil, cuman pas dalilnya muncul, handphone ente error. Ustaz Somad itu ceramah pakai dalil, cuman pas dia ngomong dalil, paket ente habis. Betul? Tuh ngaku jamaah. Mana dalilnya kurban itu sampai? Dalilnya waktu Nabi nyembelih kambing, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong kurban untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal, maka kurbannya sampai kepada Khadijah walaupun sudah meninggal dunia. Jelas? Pak Ustaz, kalau saya kurban untuk almarhum ibu saya,
Dagingnya boleh dimakan? Boleh. Tapi katanya enggak boleh dimakan. Yang enggak boleh dimakan itu kurban nazar. Kurban nazar enggak boleh. Nanti kalau anak saya lulus PNS, saya mau berkurban ya Allah untuk fakir miskin semuanya, itu enggak boleh dimakan dagingnya. Kalau anak saya lulus, saya akan berkurban untuk fakir miskin. Tapi kalau enggak lulus sampai mati saya enggak mau kurban. Jangan sampai begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak, bapak-bapak yang berkurban untuk almarhumah ibunya, nanti kalau datang kupon mau dimakan, jangan, masa makan kupon? Makan daging, jangan makan kupon. Makanya ada jamaah ini pas dikasih, Pak Haji, ini kuponnya 2, 1 kupon untuk peserta kurban, 1 kupon untuk anggota masyarakat. Saya nggak mau. Bapak nggak mau kupon, kasih dagingnya aja. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan supaya bisa sholat, bisa kurban tiap tahun. Itulah amal ibadah kita. Saya berkurban untuk almarhum ayah saya, untuk almarhumah ibu saya. Saya usahakan karena saya menyesal sekali tidak sempat membahagiakan ibu saya. Ibu-ibu yang punya anak, mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya anak-anak yang soleh-solehah. Saudara-saudara saya yang masih hidup orang tuanya, bahagiakan orang tuamu. Yang sudah meninggal, buat acara seperti ini, kirim doa. Mudah-mudahan anak kita juga nanti akan mengirimkan doa untuk kita, insya Allah. Kalau saya meninggal, ibu mau mengirimkan Al-Fatihah? Alhamdulillah, rasanya hati saya sudah tenang. Untuk almarhum, untuk Abu Somad, Al-Fatihah yang dibaca sekarang. Berikutnya yang ke-7, apalagi yang sampai untuk orang meninggal dunia, puasa. Mana dalilnya? Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Ibu waktu ngandung anak ngandung anak, betul, ibu nggak puasa 30 hari, utangnya ibu ya orang puasa. Lahir anaknya, waktu tahun pertama nggak bisa karena nyusukan anak 30 hari. Jadi sekarang utangnya udah berapa? 60 hari. Nyusukan berapa tahun? 2 tahun. Tahun kedua nyusukan anak lagi, nggak puasa 90 hari. Tahun keempat mau ganti puasa, adiknya nyusul. Gara-gara perbuatan mereka. Ibu, 1 anak itu ibu punya utang 90, Bu. Anak ibu berapa? 12. Maka puasanya diganti cicil. Almarhumah ibu saya umurnya 70. Waktu itu dia tetap puasa Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, tapi niatnya qadha. Qadha itu ganti, bukan cuci tangan. Qadha mengganti. Jadi kalau ibu istiqomah ganti puasa Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, 1 bulan berapa hari? 8 hari. Kalau 10 bulan 80 hari. Kalau 11 bulan 88 hari tambah 2 90 hari. Orang yang punya anak 1 punya utang 90 hari, puasa Senin Kemis niat qadha, istiqomah 1 tahun puasanya lunas untuk 1 anak. Tiba-tiba baru diganti 2 hari, meninggal. Pas dibuka lemarinya ada catatan, utang puasaku 50 hari. Maka anak-anaknya nelpon semua, Bang, kakak, saudara, adik, tolong datang ke rumah. Acara apa? Ada yang mau kita bagi-bagi. Datang mereka semua, datang. Wah, ada pembagian. Ada pembagian. Pas tanya, pembagian apa? Kamu 10, kamu 10, kamu 10, kamu 10. Apa nih?
10 hari utang puasa ibu kita. Itulah dalil bahwa puasa sampai pada orang yang